Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini kita mau random reading seperti biasanya ya, random reading. Ngikut kartunya ngajakin ngobrol tentang apa, dan well ini sifatnya adalah general reading. Artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. Terima kasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam, diberikan proses kerja dan karya, sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu dalam jumlah yang terus bertambah dengan cara baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayangku, cintaku, negeriku, bajuku, lemariku, pokoknya semuanya punyaku. Oke. Apa sih ini ceritanya? Cinta tanpa syarat, saling menyayangi, jatuh cinta, unconditional love, tidak menuntut. Oh, luka batin, trauma, pengalaman masa lalu, ketakutan. Buka hati. Buka hatimu terhadap yang lain. Oke. Ini ceritanya buat kamu-kamu yang pernah mengalami trauma, pernah mengalami kegagalan dalam percintaan yang rasanya sakit. Apaan sih? Pokoknya sakit banget gitu ya. Yang rasanya itu sakit banget. Dan kamu merasa kayak, aku nggak mau jatuh cinta lagi. Nggak mau gitu ngerasain sakit kayak dulu lagi. No more, no more. Nggak sanggup, aku nggak mau. Ya, kamu sampai seperti itu. Pokoknya no more love. Aku nggak mau lagi jatuh cinta sama pria. Nggak mau lagi jatuh cinta sama wanita. Iya, dan maunya jatuh cinta sama kucing aja gitu ya. Karena kamu memang teringat ya pada sebuah ketakutan masa lalu. Nah, you know what? Ini adalah sebuah pesan semesta khusus buat kamu yang kebetulan nonton video ini. Ada loh cinta yang baik di depanmu. Cinta tanpa syarat. Ya, yang dia tuh nggak menuntut apa-apa dan dia tuh menerima kamu yang apa adanya, yang apa ya, yang bener-bener yang sayangnya tuh tulus sama kamu. Ada loh. Ini pesan semesta ya. Buka hatimu terhadap yang lain. Yang kamu lakukan hanya membuka hati saja. Tapi kan, buka hati itu nggak gampang. Buka hati itu bukan lantas kalau misalnya ada yang datang, kamu terima begitu aja. Tidak sesimpel itu ya, Pulgoso. Jadi gini, buka hati itu lebih kepada kayak membereskan luka hati terlebih dahulu. Jadi trauma-trauma itu diberesin. Kenapa? Soalnya kalau misalnya menerima seseorang yang datang, tapi batin kamu masih luka, iya sama aja alias sami mawon. Kenapa? Karena nanti apa ya, residu-residu dulu kamu itu akan mengundang peristiwa yang serupa gitu loh. Dan akibatnya ya patah hati, patah hati, patah hati melulu gitu sampai Thanos datang yang kedua kali karena nggak diberesin ya. Jadi residu luka batin, residu luka itu akan mengundang peristiwa-peristiwa serupa. Itu adalah hukum semesta seperti itu. Oke. Bunda mau cek dulu ya, ini apa yang mesti diberesin dulu nih dari hati kamu. Oke. Ini ada cinta yang mau datang soalnya. Kalau nggak diberesin, seandainya nanti datang ini orang ya, dia memberikan satu cinta yang tulus kepada kamu, akhirnya mental lagi, kamu yang akan melukai dia gitu loh. Kayak ibaratnya kayak ditendang gitu ya, kamu nendang dia. Ya, bisa Bunda, tanpa sadar bisa begitu ya. Apa sih? Ada lubang di hatimu ya. Ada sebuah kekosongan yang besar di dalam hatimu. Hal ini biasanya disebabkan karena mungkin ketika kamu masih kecil,
masih anak-anak atau mungkin bagaimana ya, orang tua kamu banyak sebabnya. Yang pertama mungkin kamu pernah mau digugurkan nih, ya. Atau orang tua kamu pernah nyeletuk sekalipun itu di dalam kandungan. Di dalam kandungan itu bayi udah bisa ngerasain, ya, udah ngerti, ya. Misalnya, ya hamil lagi, ya punya anak lagi, ya sebenarnya sih nggak pengen gitu ya. Ini biasanya terjadi pada anak-anak yang kebobolan, bapak ibunya kebobolan. Jadi sebetulnya nggak pengen punya anak lagi, tapi terus kemudian hamil. Nah, misalnya kamu dalam kondisi seperti ini. Atau pas kecil, itu orang tua kamu suka bercanda. Kamu kan bukan anak mama papa, kamu anak tetangga atau siapa. Suka diomongin seperti itu. Jadi akibatnya apa? Ada sebuah kekosongan di dalam diri karena kamu merasa tidak dicintai atau merasa ditolak. Iya, ini meninggalkan satu kekosongan hati yang besar, even sampai dewasa. Akibatnya apa? Akibatnya akan selalu mencari kasih sayang di luar diri. Kalau nggak mencari kasih sayang di luar diri, biasanya akan gila belanja. Shopaholic. Oke, ya. Sebenarnya begini ya, sekalipun mungkin secara lahir atau secara penampakan luar kamu tuh ngomong, "Aku nggak mau jatuh cinta lagi, no way, dadah bye-bye," gitu ya. Nggak mau lagi. Padahal sebetulnya di dalam hatimu yang paling dalam kamu, you longing for love. Kamu tuh pengen cinta gitu loh. Kamu pengen cinta ya. Itu yang kamu rasakan. Pengen cinta. Jadi konflik nih. Di luar ngomongnya apa, manifestasinya apa, tapi di dalam hati, hati kecil yang paling dalam itu merindukan sebuah cinta. Mhm. Dan ada beberapa dari kamu di sini, akibatnya apa ketika luka-luka batin tersebut ditumpuk? Nggak bisa kerja, mau kerja ngapain tuh bingung, aku mau ngapain ya? Kreativitasnya tuh buntu gitu ya. Kenapa kreativitas buntu? Ini biasanya blokade cakra. Manusia tuh punya 7 cakra utama di dalam diri. Ya, kalau dari cakra dasarnya aja udah mampet, ini semuanya susah nih. Cari jodoh juga susah, mohon maaf, cari duit juga susah, karena mampet semuanya, ya. Oke. Butuh healing, butuh kesembuhan sayang ya. Nanti kita akan sama-sama melakukan terapi. Nah, ini ada cycles. Cycles itu adalah kejadian pola berulang-berulang lagi. Jadi misalnya begini, kamu yang udah pernah kena tipu, ketemu orang kok ya kena tipu lagi, begitu terus ya. Atau misalnya, kamu diselingkuhi nih, oke udah sembuh ya. Lalu kamu jalan lagi sama orang lain, diselingkuhi lagi gitu dengan pola-pola yang mirip. Atau misalnya, mohon maaf nih ya, teman-teman yang misalnya divorce atau bercerai, menikah lagi nih sama orang yang baru, ya dong, yang baru yang lain gitu ya. Kok bercerai lagi gitu loh. Aneh, ada satu keanehan, cycles. Ada pola berulang di sini. Ini kalau bahasa dalam pemberdayaan diri namanya servo mekanisme. Mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi. Terus apa yang mesti dilakukan kalau misalnya seperti itu? Yang jelas menyembuhkan diri itu pasti. Yang kedua, diamati. Diamati dan diakui, oh iya aku gagal lagi. Oke. Gagal lagi. Oh ya udah. Dan temukan sebabnya ya. Temukan sebabnya antara lain karena biasanya kalau terjadi pengulangan itu tadi ya. Semesta itu akan mengulang-ulang sampai kamu tuh paham apa yang terjadi di dalam dirimu. Misalnya ya kena tipu. Biasanya dasar penyakit utamanya adalah kemaruk atau serakah. Kemaruk atau serakah itu gimana? Menginginkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat ya. Atau misalnya ada merasa kekurangan karena kurang duit ya coba deh cari dengan cara yang instan gitu loh. Itu sebetulnya adalah fenomena-fenomena di dalam diri yang mesti diberesin gitu ya sayangku ya. Itu contohnya. Atau misalnya kamu diselingkuhin nih, bolak-balik diselingkuhin. Maka semesta akan mengirimkan peristiwa serupa untuk apa? Kamu belajar, ternyata selama ini gimana? Oh, ternyata kamu merasa tidak mencintai diri kamu sendiri. Kamu terus menuntut diri kamu sendiri, gimana caranya supaya
pasangan kamu tuh cinta dengan cara nyenengin dia, berkorban jadi keset, nggak apa-apa deh, yang penting gue nggak ditinggalin. Nah, cara-cara seperti itu adalah sebuah tanda bahwa kamu tidak mencintai diri sendiri. Dan akibatnya apa? Kamu aja nggak cinta sama diri kamu sendiri. Gimana orang lain mau cintrong gitu ya sayang ya. Oke, jadi semua itu selalu ada penyebabnya. Nah, ini yang mesti dicari. Oke, jadi kesalahan paling utama dari setiap kita adalah kita suka ngeplot masa lalu ditaruh di masa depan. Artinya apa? Kayak ini tadi ya. Mungkin bolak-balik diselingkuhin sampai trauma, sampai merasa kayak, aduh aku udah capek banget. Capek aja pakai banget. Udah delosor nih, udah tiarap, nggak sanggup lagi bangun gitu ya. Banyak yang merasakan seperti ini. Nah, terus gimana? Caranya adalah dengan memiliki paradigma yang baru. Paradigma itu cara berpikir yang baru. Oke, misalnya kamu memang pernah ditipu, misalnya kamu memang pernah diselingkuhi, mungkin kamu pernah bercerai, ya pernah ditinggalin tanpa alasan, tapi kan itu masa lalu. Dan masa depan kamu tuh belum tentu seperti itu. Kalau misalnya kamu berpikir bahwa aku udah nggak mau cinta-cintaan lagi, itu berarti kamu lagi ngeplot masa lalu kamu untuk kamu taruh di masa depan. Ya, jadi caranya adalah oke, diakui dulu memang benar, aku kemarin pernah ditipu, aku kemarin pernah mengalami kegagalan cinta, tapi itu dulu. Aku sekarang adalah sosok dan pribadi yang berbeda. Masa depanku masih cerah dan masa depanku penuh dengan cinta. Ya, pakai paradigma itu terus ketika kamu traumanya muncul. Oke. Habis ini kita akan terapi ya, terapi love yourself. Sama-sama. Dan Bunda mau tarik dulu, kira-kira apa yang bakal terjadi nih. Love language gift-giving, oke. Ini seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu. Itu dia suka memberi ya. Suka memberi hadiah-hadiah sekalipun mungkin nggak mahal. Tapi itu cara dia mencintai kamu dengan give something. Dengan memberikan pemberian-pemberian, mungkin kado kecil-kecil ya. Ya, divine timing pada waktu yang tepat. Jadi sabar. Dan kalau keluar seperti ini, Bunda menyarankan kamu nggak usah nanya-nanya lagi ke tarot tidur atau siapa ya. Apakah masih lama Bunda? Kira-kira tahun berapa? Nggak usah. Karena kalau misalnya bertanya seperti itu, berarti kamu nggak percaya sama semesta. Ya, kamu percaya aja bahwa semesta akan mempertemukan kamu ini pada waktu yang tepat. Orangnya bakal melamar kamu loh. Ya, orangnya bakal melamar kamu nih, proposal, sebuah lamaran. Wow, keren banget. Dan teman-teman kamu akan banyak mendapatkan bantuan nih dari teman-teman kayaknya. Teman-teman akan support gitu. Jarang loh ada teman-teman yang baik yang support. Biasanya mah pada ngiri ya, tapi ini support gitu loh. Dan kamu sama dia itu bukannya lantas nggak ada drama sama sekali. Dramanya tetap ada, tapi kalian selalu balik ya. Balik lagi, balik lagi, balik lagi. Koneksinya tuh seperti itu, koneksi yang sekuat itu. So, it's a beautiful ya. Ini bener-bener yang menunggumu di depan tuh keren banget. Seseorang yang memang sayang gitu loh. Seseorang yang kali ini memang cintanya cinta beneran, bukan cinta abal-abal atau cinta palsu. Oke. So, sayangku sembuhlah ya. Sembuh hatimu ya, oke. Oke, kita langsung aja. Kita mau belajar untuk menerapi diri sendiri ya. Oke. Kita akan belajar menerapi diri sendiri. Saat ini ambil satu tempat yang private, yang kamu gak bakalan diganggu di situ ya. Oke, silakan duduk dengan santai. Boleh duduk bersila, boleh duduk di kursi biasa, tapi punggung harus tegak, nggak boleh nyender. Ya, punggung tegak, lalu kemudian kaki menapak di tanah, ya. Di lantai, sorry, di lantai. Tanah nggak ada lagi. Kaki menapak di lantai.
Lalu kemudian pejamkan mata, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari. Tarik nafas, oke, tahan, hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Oke, rasakan rileks, santai. Kepala rileks, mata rileks, rahang rileks, tangan kaki rileks, pundak rileks, semua rileks, 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 rileks. Oke. Saat ini kamu ingat sosok dan wajah raut seseorang yang menyakiti kamu begitu dalam, yang sampai menumbuhkan luka. Lalu bayangkan apa sih yang dilakukan pada kamu, apa sih yang dia lakukan kepada kamu. Oke. Kembali ke peristiwa, kalau misalnya ada peristiwanya, mungkin di hari itu dia ngeblokir kamu tanpa alasan, hari itu dia berkata-kata kasar kepada kamu, hari itu dia pergi begitu saja dan tidak membalas pesanmu. Bayangkan semuanya ya. Kemudian letakkan tangan kanan di depan dada sebelah kiri, di depan jantung ya. Katakan bahwa, wahai siapa, panggil namanya ya. Aku memaafkanmu. Panggil lagi namanya siapa? Aku melepaskan kamu. Aku melepas segala energi kamu yang masih terikat di tubuhku, di badanku, di jiwaku. Oke, katakan seperti itu. Jika sudah, lalu sambil mengusap-usap di bagian dada, katakan bahwa I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Maafkan aku pun memaafkanmu. Terima kasih, aku sayang kamu. Sekarang pergilah dari dalam kehidupanku, karena aku mau menjadi seorang, bilang kalau misalnya kamu pria-pria, wanita-wanita, karena aku mau menjadi seorang wanita yang berdaya guna, wanita yang bahagia, wanita yang tahu dan paham, wanita yang layak dihargai, wanita yang pantas mendapatkan cinta terbaik dari, sebutkannya dari pria atau wanita, dari pria yang lain selain kamu. Oke, katakan itu, terus kemudian buka mata dan tersenyum ya. Ingat bahwa kamu bukan lagi keset. Kamu bukan lagi seseorang yang diinjak-injak begitu saja. Miliki dunia kamu sendiri. Karena kamu berhak untuk diperlakukan dengan baik dan kamu berhak untuk bahagia. Oke, sekarang Bunda mau tarik. Reading ini kira-kira resonate buat kamu dengan zodiak atau sio apa saja ya. Zodiak atau sio apa saja. Ada Aries di sini. Ada sio naga tahun kelahiran 7688-2000. Ini bisa salah satunya aja ya, nggak harus semuanya ya. Ada sio macan tahun kelahiran 748698. Ada sio babi tahun kelahiran 718395. Ada energi Pisces di sini. Ada energi Gemini. Ada energi Cancer. Ada energi Aries, Leo, dan Sagittarius. Sebelah sini ada energi Libra. Ada sio kambing tahun kelahiran 7991-2003. Ada sio anjing tahun kelahiran 708294. Kemudian ada Taurus. Oke, kesayangan. Kurang lebih ini ya buat kamu yang misalnya kamu resonate dengan readingan kali ini. Bunda minta feedbacknya di kolom komentar.
dan Bunda mendoakan segala yang terbaik untukmu. I love you kesayangan. Bye-bye.